Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan dari IKI 5D, akan menjelaskan mengenai sejarah orientalis dan tanggapan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Namun, sebelum saya menjelaskan secara detail mengenai hal itu, ada satu ungkapan yang sangat menarik dari Profesor Quraish Shihab. Ungkapan beliau ialah, ajaran agama Islam itu bak samudera yang dalam. Semakin kita menyelami kedalaman samudera itu, maka kita akan terhanyut dengan nilai-nilai spiritual yang mengajari setiap manusia untuk berbuat yang terbaik kepada manusia lainnya. Saat kita berbicara mengenai orientalis, kita berbicara mengenai cendekiawan barat yang mengkaji agama Islam. Hal ini pertama kali muncul sebenarnya 1000 tahun silam. Namun para orientalis muncul dan sangat terkenal dengan adanya peristiwa perang salib. Cendekiawan barat dalam menilai agama Islam ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Hal ini tergantung dengan niatan mereka saat meneliti agama Islam. Hal ini pula melahirkan adanya dampak negatif dan dampak positif dari kemunculan orientalis ini. Para cendekiawan barat yang meneliti agama Islam dari segi subjektivitas itu melahirkan banyak ilmuwan yang melakukan counter terhadap pemikiran jahat mereka terhadap agama Islam. Dan para cendekiawan barat yang menilai agama Islam dari segi objektivitas itu melahirkan studies Islamik yang sangat berguna bagi umat Islam pada zaman sekarang ini. Sebagai contohnya, Muhammad Arfon dengan teori semiotikanya melahirkan penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan konteks pada zaman sekarang. Saat kita berbicara mengenai orientalis pun, tidak semua orientalis itu buruk. Ada yang menjelaskan agama Islam dengan kebenaran yang ada, dan ada pula yang menjelaskan agama Islam walaupun mereka menemukan kebenaran, namun yang mereka sampaikan adalah keburukan, kebohongan, dan mereka menyesatkan umat Islam. Oleh sebab itu, ada ilmuwan-ilmuwan barat yang meneliti agama Islam hanya untuk mencari kesesatan yang ada pada agama Islam untuk mereka gunakan menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Namun pada hakikatnya agama Islam tidak akan kita temukan di dalamnya kesesatan maupun kecacatan yang ada pada agama Islam itu. Ada beberapa tokoh orientalis yang menilai agama Islam dengan cara subjektif. Yang pertama, Nicetas of Byzantium. Dia menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berjulukan syaitan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai orang yang paling sempurna. Bahkan akhlak beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan manusia. Namun tidak dengan tokoh yang satu ini. Dia menilai Nabi Muhammad SAW sebagai syaitan yang menuduh, yang menyesatkan manusia dengan perantaraan Al-Quran yang dia buat saat bekerja sama dengan syaitan. Tentu hal ini tidak dapat kita benarkan, dan hal ini disanggah oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam bukunya The Great Episode Muhammad SAW dengan mengatakan sungguh sangat bodoh yang orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai syaitan. Karena Nabi Muhammad SAW pada dasarnya adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Tidak ada yang mampu mengalahkan akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Soal Al-Quran dikatakan sebagai kitab syaitan, maka seharusnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali cacat yang dapat dikritik. Namun pada kenyataannya sampai dengan detik ini Al-Quran tidak terdapat sama sekali kecacatan yang ada padanya. Ungkapan yang
diberikan oleh Bizantium dikuatkan oleh ungkapan Peter bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad SAW tidak mampu menunjukkan kemukjizatannya dengan pasti. Tentu pendapat ini merupakan pendapat yang goblok. Karena apa? Karena sangat kelihatan bahwa dia tidak memahami sejarah. Karena pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, banyak sekali mujizat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan orang-orang musyrik zaman itu. Contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an sampai saat ini tidak ada satupun kitab yang dapat menandingi kemujizatan Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua, ada pendapat dari Calvin yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penipu. Tentu hal ini sangat disanggah oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Karena apa? Karena Michael Hart yang merupakan seorang orientalis pun mencantumkan nama Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini dengan mencantumkan nama beliau di urutan pertama. Apa yang menjadi landasan beliau menaruhkan nama Nabi Muhammad SAW menjadi urutan pertama? Karena kasih sayang, karena kemuliaannya dia dalam menghormati umatnya. Bahkan di akhir hayatnya beliau sebut umati. Dan ini bertanda bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang ruhama bainah, yang sangat menyayangi umatnya. Tentu saat kita mengetahui itu semua, maka kita mengetahui bahwa tidak semua orientalis menilai agama Islam dari segi subjektif. Ada orientalis yang menilai agama Islam dengan objektif. Hal ini dapat kita lihat dari Michael Ward atau James Watt yang menilai agama Islam pertama kali dengan penilaian yang buruk. Namun saat beliau meneliti lebih jauh agama Islam, maka dia menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar sebagai Rasul yang paling sempurna yang pernah Allah utus ke muka bumi ini. Jadi kesimpulannya bahwa orientalis pertama kali muncul atau pertama kali diedarkan, diketahui bermula saat peristiwa Perang Salib. Orientalis merupakan para cendekiawan barat yang meneliti agama Islam itu sendiri. Dan para orientalis tidak semua bersifat subjektif, namun ada orientalis juga yang bersifat objektif dalam mengembangkan agama Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.